Makanya dalam Islam apa saja masalah, para ulama selalu dia mengetahui dengan detail seksama setiap masalah yang akan dikaji. Karena al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Kita bisa menghukumi sesuatu itu adalah hasil dari kita mampu menggambarkan apa yang kita hukumi. Kalau kita sedang hukumi orang yang kidal, sementara yang tidak kidal masuk juga di situ, apa salahnya yang tidak kidal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa kita lanjutkan membaca kitab hadis Bulughul Maram yang sudah sampai pada pembahasan terakhir tentang keutamaan wudu, yang pada pembahasan itu dianjurkan melebihkan membasuh anggota wudu, setiap anggota wudu. Lalu malam ini kita membahas tentang dianjurkan mendahulukan organ yang kanan dibanding organ yang kiri kalau kita punya dua organ kanan dan kiri dalam berwudu. Silakan dibuka hadis 41 atau 42, penomoran tak ada masalah berbeda. Wa bihi ilaqal an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi ma'a baqiyatis sab'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Beliau lebih menyukai mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, dalam memakai sendal, wa tarajjulihi, dalam melangkah, wa tuhurihi, dalam bertaharah, dan dalam apa saja perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga masuk masjid kaki kanan dulu, masang baju lengan kanan dulu, masang celana bagian kanan dulu, masang sendal kanan dulu, makan tangan kanan. Kalau menghidangkan untuk orang yang ada sekitar kita, yang kanan dahulukan pada yang kiri. Bersalaman dengan orang, yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi mendahulukan sisi kanan dibanding sisi kiri. Termasuk kalau masuk masjid, sahabat Nabi itu suka bagian masjid sebelah kanan. Jadi dipatok dari imam, imam menghadap ke situ, maka belakang imam ke kanan itu lebih disukai dibanding sisi kiri. Kenapa? Hadis ini dasarnya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, riwayatnya berasal dari jalur sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza tawadda'tum, kalau kalian berwudu, fabada'u bima yaminikum, maka mulailah membasuh setiap anggota wudu itu dengan yang kanan atau sisi kanan atau tangan dan kaki kanan kalian. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan menganjurkan kita melakukan anggota wudu yang punya sisi kanan dan kiri, dahulukan kanan baru kiri. Di dalam fikih, sunnah wudu diantaranya mendahulukan membasuh anggota badan yang kanan dibanding yang kiri. Dasarnya dua hadis ini. Ada hadis tentang pakaian. Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kalau kalian berpakaian dan kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan dari badan kalian.
Jadi tentang pakaian tadi disebutkan dan ada hadisnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang kita baca, kata para ulama, dalal haditsul awal yu'jibuhu at-tayammunu 'ala istihbab at-tayammun. Redaksi hadis bahwa Rasul suka yang kanan didahulukan menunjukkan sunnah kalau kita berwudu mendahulukan organ yang kanan dibanding yang kiri. Maknanya kalau kita lakukan terbalik sah. Tapi kalau memilih mana yang terbaik di antara dua, mulailah yang kanan. Karena melakukan dari yang kiri tak membatalkan, tak menentang rukun, tak membatalkan rukun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini selain menceritakan tentang wudu, Nabi menyebutkan fi sya'nihi kullih. Semua urusan-urusan Nabi. Artinya tak hanya berwudu. Mandi wajib pun seperti itu. Bertayamum pun seperti itu. Artinya hal-hal yang terkait dengan ibadah, yang bukan ibadah, Nabi mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Maka perlu kita pahami tidak hanya dalam wudu, tapi dalam wudu dan selain wudu berlaku hal tersebut. Kata Imam Nawawi, yuhibbut tayammun. Dalam hadis dikatakan yuhibbut tayammun, hadhihi qa'idatun mustamirratun fi syar'i wa hiya anna ma kana min babit takrim wat tashrif kalabsi thawbi was sarawili wal khaffi wa dukhul al masjidi was siwaki wal iktihali wa taklim al azfari wa qas al sharibi wa tarjil al sya'ri wa huwa mashtuhu wa nadfil itti wal halqir ra'si was salami minas salah wa ghasli a'dha'it taharati wal khuruji minal khala'i wal akli wasyurbi wal musafahati wastilamil hajaril aswadi wa ghairi dhalika mimma huwa fi ma'nahu fa yustahabbu tayammunu fihi. Kata Imam Nawawi, ketika disebutkan redaksinya yuhibbut tayammun, Rasul menyukai mendahulukan yang kanan atau sisi dan arah yang kanan. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, kaidah syariat bahwa setiap pekerjaan yang dimuliakan atau pekerjaan yang dianggap penting, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak, itu sebaiknya seperti contoh memakai pakaian kita, memakai celana, memakai khuf. Khuf itu sepatu atau kaos kaki kulit. Memakai khuf, kemudian masuk masjid, bersiwak, gosok gigi, iktihal memakai celak di mata, wa taqlimil asfar memotong kuku, wa qassus syarib memendekkan kumis, wa tarjilis sya'r menyisir rambut, atau ibu-ibu apa istilahnya Bu? Yang buat kepang itu? Menjalin. Jalin rambut. Intinya merapikan rambut lah. Wa nadfil ibti, mohon maaf, mencabut bulu ketiak, wa halqir ra'si, mencukur rambut kepala, wassalam minas salah, dan melakukan salam penutup dari solat kita, kanan dulu baru kiri, wa ghasli a'dha'it taharah, dan membasuh semua anggota wudu, wa khuruji minal khala', keluar dari kamar mandi, wal akli makan, wasyurbi minum, wal musafahah jabat tangan, wastilamil hajaril aswad, dan memegang hajarul aswad. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain, itu apa saja perbuatan baik seperti yang dicontohkan tadi, fa yustahabbut tayammunu fihi, dianjurkan yang kanan didahulukan dibanding yang kiri. Kan kalau orang haji dianjurkan mencium hajar aswad sebelum dia tawaf. Kalau tak bisa dia sentuh, tak bisa dia lambaikan tangan dia. Maka dilambaikan tangan itu dengan tangan kanan. Begitu juga pekerjaan baik yang lainnya seperti yang dicontohkan tadi. Kalau jabat tangan, tangan kanan. Bisa jabat tangan kiri, bisa saja. Tapi yang dianjurkan Rasulullah atau yang masuk sesuai dengan sunnah, tangan kanan kita jabat tangan. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dibuat, hal-hal yang dimuliakan,
hal-hal yang dihargai oleh manusia dalam kehidupannya, dianjurkan dimulai dengan tangan kanan. Didahulukan yang kanan. Termasuk motong rambut, Pak. Rambut ini kan segala sisinya bisa dinilai mana kanan dan kiri. Lalu cukurlah bagian kanan baru kiri. Kuku kanan dulu baru ke kiri. Jadi, ya Pak? Ya, kalau kidal itu kan karena sudah kebiasaan, sehingga dia tidak mungkin melakukan berlawanan dengan kidalnya dia. Maka tidak bercanggah dengan syariat, tak salah dia melakukan sesuai kidalnya dia. Karena ini sunnah. Artinya, orang kidal tadi dia memaksakan melakukan sunnah, jangan-jangan fatal Pak. Jangan-jangan bisa luka dia gara-gara itu. Sebab dia kidal. Ngerti Pak ya? Iya, makan minum pun tidak berdosa dia tangan kiri. Ini kan bagian dari sunnah. Mustahabun, dianjurkan. Maka kita kalau berjumpa orang kidal, segala sesuatu dia hanya bisa kiri, nggak bisa kanan. Kalau dia makan jangan langsung di emosi dulu. Ini orang nggak tahu adat, nggak tahu adab. Jangan gitu dulu. Jangan-jangan dia memang dari kecilnya sudah kidal dan tidak bisa merubah. Dipaksakan diri pun jangan tidak pernah makan dia. Dipaksakan kanan jangan berserak terus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat itu apabila orang ingin berfatwa atau menjelaskan hukum terhadap sebuah kasus, itu mesti spesifik. Tidak boleh. Ketika buat hukum itu general saja, nggak boleh. Setiap yang makan tangan kiri haram, nggak bisa begitu. Bisa jadi ada orang makan tangan kiri itu dia ditolerir. Kenapa? Sudah begitu dari kecilnya dia. Tak bisa dipaksakan. Makanya dalam Islam apa saja masalah, para ulama selalu dia mengetahui dengan detail seksama setiap masalah yang akan dikaji. Karena al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Kita bisa menghukumi sesuatu itu adalah hasil dari kita mampu menggambarkan apa yang kita hukumi. Kalau kita sedang hukumi orang yang kidal, sementara yang tidak kidal masuk juga di situ, apa salahnya yang tidak kidal? Atau orang ini kidal, tidak bisa dipaksakan. Sementara yang dimaksudkan hukum orang yang tidak kidal. Kidal apa salahnya? Zalim kita kepada dia. Makanya para mufti ketika orang bertanya, minta penjelasan, dia akan klarifikasi setiap masalah. Apa masalah kamu? Kalau misalnya terkait ucapan, yang kamu ucapkan itu apa? Kalau ucapan itu ada yang sharih, ada kinayah, ada yang jelas secara tersurat, maka ditanya. Kalau tak jelas secara tersirat, maksud kamu dengan ucapan itu apa? Jadi mesti didalami sampai seakan setiap masalah itu kalau bisa ditengok, nampak oleh mata. Kalau bisa didengar, langsung didengar oleh telinga. Baru menghukumi. Karena nggak mungkin kita menghukumi sesuatu sementara kita nggak tahu persis apa yang kita hukumi. Gitu Pak. Jadi orang kidal, dia boleh melakukan dengan kidalnya dia, namun bila dia bisa dengan yang kanan, melakukan segala aktivitas dengan yang kanan, dianjurkan tetap sama dengan yang lain Pak. Lagi-lagi ini hanya sunnah Pak. Artinya tidak sampai berdosa bila orang kidal memaksakan kidalnya dia. Gitu Pak. Selanjutkan. Nah, kebalikan dari yang dicontohkan tadi, maka contoh masuk kamar mandi, keluar dari masjid, kemudian membuang ingus, kemudian istinja, membuka baju, buka celana, buka khuf, dan yang lain-lain, dianjurkan faistahabbut tayasuru fihi. Dianjurkan yang kiri dahulu. Artinya, hal-hal yang terkait kebersihan, kita buang ingus, kita buang berbagai hal yang perlu dengan anggota kanan dan kiri, itu kiri dulu baru kanan. Masuk kamar mandi, kiri dulu baru kaki kiri dahulu masuk, baru kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kenapa? Dalam masjid tempat yang diduga tempat rahmat Allah turun banyak. Keluar dari masjid, tempat yang sedikit rahmatnya dibanding dalam masjid. Maka masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Juga makan, gitu juga minum. Dianjurkan makan tangan kanan, dan kalau seandainya kita
melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang sifatnya mungkin kebersihan atau berlawanan dengan yang tadi memulai ini mengakhiri, atau tadi memakai sekarang membuka, maka memakai dengan kanan, membuka dengan kiri. Gitu Pak. Imam Nawawi menyebutkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Wadzalika kulluhu bi karamatil yamin wa syarafiha. Karena yang kanan ini lebih mulia, lebih diagungkan, lebih ditinggikan posisi dibanding yang kiri. Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan orang masuk surga itu ashabul yamin, golongan kanan. Orang yang masuk neraka, orang yang sulit di akhirat itu nanti ashabul shimal. Maka yang baik-baik, yang pekerjaan yang patut, pekerjaan yang penting bagi manusia, pekerjaan yang menjadi kebiasaan hidup mereka, sebaiknya dengan yang kanan dimulai. Baik, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara redaksional ada ulama yang mengatakan wajib mendahulukan yang kanan ketika wudu. Sebab kata Rasul, "Idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Redaksi di situ, kalau kalian berwudu maka basuhlah, mulailah dengan yang kanan. Wal amru lil wujub. Perintah maknanya wajib. Berarti ini wajib. Lalu ditambahkan dalil penguatnya. Apa kata mereka dalil penguatnya? Rasul kalau berwudu bisa dikatakan tak pernah tak memulai dengan yang kanan dulu. Maknanya Rasul menyampaikan dengan lisan, dahulukan yang kanan. Secara perbuatan Rasul mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Berarti dalil qauli dan fi'li Rasul menguatkan kita mendahulukan yang kanan. Maka kata para jumhur ulama bahwa sunnah mendahulukan yang kanan dibanding yang lain. Kenapa? Karena ayat Quran tidak menyebutkan kanan dulu apa kiri. Kata Quran, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang penting basuh tangan kalian sampai siku. Mau kanan, mau kiri, yang penting tangan. Jadi yang penting tangan. Tangan itu tak disebutkan kanan dulu apa? Kiri. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan cukup sunnah hukumnya mendahulukan yang kanan. Dasar mereka ayat tadi. Kemudian dasar yang lain, ada hadis Nabi ketika mengajarkan cara berwudu itu enggak disebutkan mulailah dengan tangan kanan dulu, mulailah dengan kaki kiri dulu. Jadi ada hadis lain, Nabi mengajarkan itu ketika mengajarkan menyebutkan mutlak, pokoknya tangan, tidak disebutkan tangan kanan atau tangan kiri. Maka kata jumhur ulama, hadis yang menjelaskan bagaimana cara berwudu menunjukkan cara mendahulukan yang kanan ini sunnah, bukan wajib. Kemudian kata Imam Nawawi, wa ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamin ala al-yasar min al-yadaini wa rijlaini fil wudu sunnah. Ijma' ulama bahwa mendahulukan tangan kanan dari yang kiri, kaki kanan dari yang kiri dalam berwudu sunnah. Lau khalafaha fatahul fadlu wa sahha wudu'uhu. Kalau ada orang yang tidak sejalan dengan ijma' ini, dia cuma kehilangan melaksanakan keutamaan wudu dan sah wudu dia. Sebab tak melakukan sesuai dengan sunnah. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ulama setelah mengkaji ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang cara berwudu, menyimpulkan sunnah hukumnya dengan dahulukan tangan kanan dibanding yang kiri. Meskipun sebagian ulama memandangnya wajib, dasarnya Rasul menyuruh, dasarnya pekerjaan Rasul dahulukan kanan dibanding yang kiri. Sementara ulama yang lain mengatakan ayat Quran menyatakan mutlak kok, maka mulai kanan atau kiri ya boleh-boleh saja. Sudah itu ada hadis yang mengajarkan cara berwudu, Nabi tak menyebutkan, tak menegaskan dahulukan kanan daripada kiri. Maknanya mau kiri dahulu, mau kanan dahulu, silakan dibuat. Maka kata jumhur ulama, sunnah mendahulukan yang kanan. Kata sebagian kecil, wajib mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri.